Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sebagai khatib dalam kesempatan yang mulia ini berwasiat, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ketakwaan sesuatu yang selalu dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Sebagaimana Allah mengingatkan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali meninggal dalam keadaan muslim, berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sungguh dunia ini semakin kita jauhi dan tiang kuburlah yang semakin kita dekati. Satu hari berlalu berarti satu hari pula berkurang usia kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian dari hidup kita. Karena itu jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terpedaya dengan badan sehat, karena syarat mati tidak pula harus sakit. Ketika lahir, dua tangan kita kosong. Ketika kita meninggal pun kedua tangan kita juga kosong. Waktu datang dan waktu pergi, kita tidak membawa apa-apa. Datang kita menangis, pergi juga ditemani oleh tangisan. Karena itu, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir tidak membawa apa-apa dan kembali juga tidak membawa apa-apa. Hanya pahala kebaikan atau dosa kejahatan yang dapat kita bawa. Semoga kita membawa kebaikan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih dalam suasana Idul Adha, dalam kesempatan ini khatib mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah SWT menerima
momen peringatan Idul Adha tidak dapat kita pisahkan dari ritual dan pengorbanan yang telah dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karenanya mari kita gunakan kesempatan baik ini untuk mentadabburinya, untuk melakukan refleksi atasnya dan meneladaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dia bukanlah termasuk orang musyrik yang menyebut Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sungguh di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nashaikhul Ibad dijelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya ialah karena Ibrahim senantiasa mendahulukan perintah Allah, tidak pernah risau terhadap rezeki dan selalu berbagi. Bukti pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan Allah. Misalnya ketika Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah, tidak dikaruniai keturunan hingga usia tua. Dan ketika mendapatkan anak pun lagi-lagi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Ini semua merupakan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim tetap istiqomah mendahulukan perintah Allah meskipun harus mengorbankan putranya. Sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim mendengar dan Nabi Ibrahim mentaatinya. Kisah Nabi Ibrahim menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa dalam kehidupan sehari-hari hendaklah selalu mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja ketika adzan dikumandangkan, maka mari kita tinggalkan pekerjaan yang kita kerjakan saat itu. Terutama yang terpenting adalah mengutamakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukti yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah risau perkara rezeki karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap hambanya telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam sebuah riwayat hadis 40.000 tahun sebelum roh manusia diciptakan, Allah telah mengatur jatah rezeki setiap manusia setiap hambanya. Maka tugas manusia adalah beribadah dan berusaha yang senantiasa disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Kemudian bukti yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan dan minum kecuali selalu dia mencari teman untuk makan bersama. Bahkan dalam kitab Nashaikhul Ibad dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim kadang melakukan perjalanan jauh hanya demi mencari teman untuk diajaknya makan bersamanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bukti yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah tauladan yang senantiasa peduli kepada keluarganya, kepada anak dan istri. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirinya, keluarganya dan anak keturunannya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran, hampir tidak pernah ketinggalan, kepada keturunannya selalu didoakan. Seperti dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a.
Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Masyarul muslimin rahimakumullah. Doa-doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan dengan putra-putrinya, dengan putra yang menjadi nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dengan cucunya menjadi Nabi Yakub, kemudian cicitnya Nabi Yusuf jadi Nabi Musa, sampai Nabi Muhammad SAW, anaknya, cucunya, cicitnya, keturunannya menjadi orang soleh, menjadi nabi berkat doa dari orang tua. Inilah teladan bagi kita semua. Hendaknya kita sebagai orang tua senantiasa mendoakan anak-anak keturunannya untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Masyarul muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan dengan Idul Adha ini kita diberikan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal